Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tak dapat disangkal bahwa setiap orang membutuhkan uang dan harta benda untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Kebutuhan kita pastilah banyak, yang dapat dijabarkan menjadi 3 golongan besar, yakni kebutuhan primer, kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan yakni mobil, perabotan rumah, handphone, dan lain-lain. Serta kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan lain
seperti pesiar ke luar negeri, beli mobil-mobil mewah, beli barang-barang branded, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tak jarang manusia bekerja keras dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, sampai lupa waktu, bercucuran keringat dan berurai air mata bahkan. Namun ada juga yang memperolehnya dengan tidak halal seperti menipu orang lain, mencuri, merampok, dan bahkan sampai korupsi besar-besaran. Pertanyaan bagi kita adalah apa yang mau diperoleh seseorang dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tersebut? Apakah kesenangan belaka, atau kenikmatan, atau harga diri, prestise, nama baik, atau kebahagiaan itu sendiri? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa seorang pemuda datang kepada Yesus. Pemuda ini dengan tergesa-gesa dan sambil berlutut bertanya kepada Yesus tentang bagaimana caranya untuk dapat memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan surgawi. Dari sikap dan tutur katanya yang tertata baik, tentulah pemuda ini bukan pemuda berandal, abal-abal, tak terdidik ataupun pemuda sembarangan. Ia adalah pemuda yang baik, saleh serta kaya raya. Meskipun secara manusiawi dan duniawi, pemuda ini sudah memenuhi kriteria sebagai orang yang sukses dan saleh, namun ia merasa belum menemukan kebahagiaan hidup yang sebenarnya, yang penuh, yang sempurna. Ia merasa kosong, dan ia pun merasa bahwa hidupnya masih ada yang kurang dan harus dicukupi. Maka ia segera mencari jawaban kepada Yesus. Ketika ia mengungkapkan apa yang menjadi kegamangan dan kesesakan hatinya serta pikirannya kepada Yesus, Yesus segera memberi jawaban. Jawaban Yesus ternyata tidak seperti yang diharapkannya. Yesus menyuruhnya agar ia segera menjual segala hartanya lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Mendengar hal itu, pemuda itu pun menjadi kecewa. Ia pergi dengan sedih dan akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kadangkala kita mempunyai kemiripan dengan pemuda yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dalam hidup kita lebih banyak fokus untuk mencari dan mengumpulkan harta benda. Kita lupa bahwa ada kebutuhan lain yang harus kita cari dan kita penuhi, yakni kebutuhan rohani kita dan juga peduli kita pada sesama. Bagi Yesus ternyata tak cukup hanya dengan hidup mengumpulkan harta, hidup baik dan saleh, yakni sering ke gereja, berdoa, puasa, hidup tak bercela, dan lain sebagainya, tetapi juga perlu menyempurnakan kehidupan tersebut dengan mau berbagi dan mau peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang miskin, sakit, anak yatim piatu, para janda, dan orang-orang yang cacat. Dengan demikian hidup saleh, baik dan kehidupan makmur yang kita peroleh membawa berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Singkatnya, Yesus menginginkan kita tidak hanya beriman kepadanya, tetapi juga menghasilkan buah-buah dari iman itu. Orang yang beriman, saleh, baik dan peduli kepada sesamanya lah yang kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan untuk kita refleksikan, bagaimana dengan diri kita sendiri? Allah Bapa yang Maha Murah dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami setiap hari. Kami mohon bantulah kami agar selalu membuka hati untuk menyalurkan kasih-Mu kepada sesama yang miskin, sakit, lemah, dan diabaikan. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, seluruh niat-niat baik kita untuk selalu memiliki hati yang berbagi kepada siapapun, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.